Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita di Menjadi Keluarga Hebat di IGTV-nya Puspaga Kabupaten Pacitan. Tahu nggak sih kita kali ini mau bahas tentang apa? Langsung saya kasih tahu aja ya. Kita mau bahas tentang pernikahan anak. Kita akan ngobrolin gimana sih pernikahan anak itu dan boleh nggak sih kayak gitu. Kalau ada yang nanya, masih zaman ya sekarang pernikahan anak kayak gitu. Emang relate sama kehidupan yang sekarang? Jangan salah loh. Di Pacitan peningkatannya sangat signifikan dalam 1 tahun ini. Dari tahun 2019 yang jumlahnya itu 157 pernikahan anak, di tahun 2020 ini jumlahnya menjadi 2 kali lipat, yaitu jadi 354 pernikahan anak. Kira-kira nih menurut sahabat Puspaga, kenapa ya bisa sebanyak itu peningkatan jumlahnya? Oh iya, karena saking pentingnya pernikahan anak ini sampai ada undang-undangnya loh. Dan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor. Di situ dikatakan bahwa pernikahan anak hanya diizinkan apabila laki-laki atau perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Hayo yang nonton ini, ada nggak yang masih di bawah 19 tahun? Ingat ya, belum boleh nikah. Karena itu ada undang-undangnya. Nah, usia di bawah itu, maksudnya di bawah 19 tahun itu dianggap belum layak untuk menikah. Belum layak secara psikologis, secara fisik, dan lain sebagainya. Kecuali dengan alasan mendesak, maka akan diberikan dispensasi. Jadi 300-an orang yang menikah pada tahun ini, tahun 2020 di Kabupaten Pacitan, itu bisa menikah karena mendapatkan dispensasi. Nah, dispensasi itu bisa didapatkan tentu saja ya dengan adanya bukti-bukti pendukung, sehingga harus banget segera diadakan pernikahan untuk anak tersebut. Oh, berarti boleh ya menikah di bawah umur kalau ada alasannya. Meskipun boleh, Anda para orang tua yakin mau menikahkan anaknya di usia semuda itu, di usia remaja atau di usia anak-anak. Mari kita pikirkan bersama-sama coba. Sebuah undang-undang ketika sudah terbentuk, pasti sebelumnya sudah dilatar belakangi atau berdasarkan hasil penelitian, iya enggak? Atau didasari oleh sebuah fenomena yang apabila undang-undang itu tidak terbentuk, maka akan merugikan masyarakat atau bahkan negara. Betul nggak sih? Iya dong. Nah, kan bisa merugikan masyarakat dan negara. Emang apanya sih yang merugikan? Oke, yang merugikan adalah dampaknya. Di antaranya perceraian, KDRT, permasalahan fisik, mental, kemudian permasalahan ekonomi, dan selain itu merugikan untuk orang tuanya, juga dapat merugikan anaknya. Anak hasil dari pernikahan di usia muda atau di bawah 19 tahun. Nah, tadi kan diantaranya ada perceraian. 70-80% pasangan yang menikah di bawah umur akan berakhir dengan perceraian. Ini bukan kata saya ya, tapi berdasarkan hasil penelitian. Dan Pengadilan Tinggi Agama menyebutkan kalau kebanyakan penyebab perceraian itu adalah KDRT. Nah, coba bapak-bapak, ibu-ibu rela nggak kalau anaknya abis di KDRT, dipukulin kan, abis itu dicerai? Gimana ya, sebagai orang tua pasti berpikir kembali kalau misalnya mau menikahkan anaknya di usia yang sangat muda di bawah umur. Nah, KDRT itu tentu saja bisa dialami oleh pernikahan yang udah tua juga. Namun, belum siapnya mental seorang anak atau remaja untuk menghadapi persoalan dalam sebuah pernikahan, itu juga dapat memicu KDRT. Nah, karakteristik emosional di usia remaja itu cenderung belum stabil ya.
Dan ketidakstabilan itu diwujudkan atau dimanifestasikan dalam bentuk emosi yang berkobar-kobar dan mudah meledak. Nah, kalau misalnya orang tua yang cenderung lebih stabil daripada remaja aja kadang masih bisa melakukan KDRT, masih bisa marah-marah meledak emosinya, apalagi remaja yang masih di usia dia itu mencari jati dirinya, bagaimana dia mengelola emosi dan lain sebagainya. Nah, selain KDRT, perceraian juga terdapat permasalahan pada mental pasangan yang menikah di usia dini atau belum mencukupi umur. Yang pertama, pasangan tersebut bisa cemas, gelisah, stres, atau bahkan depresi. Ya, seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti bisa merasakan ya, bisa membayangkan bagaimana rumitnya perkara permasalahan dalam rumah tangga. Dan lagi-lagi mari kita bayangkan gimana kalau misalnya anak di usia remaja atau di usia anak-anak sudah harus menghadapi itu semua dan harus selesai. Karena apabila tidak selesai akan muncul permasalahan-permasalahan lainnya. Ngeri ya? Iya bener banget. Nah apalagi ini nih tentang permasalahan fisik. Ini yang menurut saya paling berbahaya karena kaitannya sudah dengan nyawa seorang manusia. Nyawa ibu maupun nyawa bayinya ya. Ini lebih kepada perempuan karena yang mengalami proses hamil, melahirkan adalah perempuan. Semakin muda remaja perempuan mengalami kehamilan dan persalinan, maka resikonya juga akan semakin besar. Bisa terjadi pendarahan, keguguran, prematur, persalinan prematur, dan proses persalinan yang membutuhkan waktu lama dan sulit. Kenapa sih kok bisa kayak gini? Ini semua yang baru saja saya sebutkan terjadi karena organ reproduksi pada perempuan yang menikah di bawah umur belum siap untuk menjalani sebuah persalinan. Dan si ibu ini juga belum mengerti cara merawat anak sehingga anak bisa kekurangan gizi, bisa stunting, dan banyak ya. Karena kalau misalnya anak kekurangan gizi itu bukan hanya berefek saat dia masih anak-anak, namun juga bagaimana perkembangannya sampai nanti dia dewasa. Karena setiap masa pertumbuhan pasti ada tugas-tugas perkembangan yang itu harus dibantu oleh orang tua. Dan bagaimana kalau misalnya orang tua tersebut, ayah dan ibunya, belum memiliki pengalaman yang cukup dan pengetahuan yang cukup. Sampai sedih sendiri kadang kalau bayangin apa yang terjadi ketika anak atau remaja yang mentalnya itu belum siap harus udah menikah karena tuntutan tradisi, tuntutan dari orang tua maupun tuntutan keadaan. Tapi ini sih yang perlu diingat, jangan sampai membandingkan dengan istri Rasulullah yaitu Aisyah yang pada usia 9 tahun sudah menikah. Karena tentu saja kemampuan secara fisik, secara mental pasti berbeda, nggak bisa kan ya dibandingkan. Lalu bagaimana gitu kan? Pertanyaannya lalu gimana gitu. Nah, sebisa mungkin pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak itu harus benar-benar dihindari. Juga kita bersama harus mencegahnya sedini mungkin. Harus memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak, pergaulan anak, karena itu ya yang paling penting yang mempengaruhi kenapa anak-anak itu menikah di usia yang sangat muda di bawah umur. Pergaulan terutama, karena kebanyakan pernikahan di bawah umur selain karena tradisi juga disebabkan karena pergaulan bebas gitu. Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kemudian terpaksa karena keadaan harus segera dinikahkan. Nah, berarti kan yang harus diperhatikan adalah pergaulan itu dan juga pendidikan seks yang sehat bagaimana. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan kenapa pernikahan anak itu sebisa mungkin dihindari, dicegah, dan nggak boleh ya sebenarnya, karena itu akan merugikan anak itu sendiri maupun generasi selanjutnya kayak gitu.
Nah, orang tua yang mengerti dampaknya, penyebabnya, pasti nggak akan membiarkan anaknya untuk menikah terlalu dini atau di bawah umur, di bawah 19 tahun. Dan tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Kayak gitu kan. Oke, kayaknya video kita kali ini cukup sampai sini aja. Makasih banget ya udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan aplikatif. Dan kita harus menjunjung tinggi hak anak dan jangan sampai melanggarnya. Karena mereka harus meraih cita-cita mereka, meraih pendidikan mereka, dan bisa hidup dengan cara mereka sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.